Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah wa azka salawatillahi wa taslimatihi ala habibina wa syafi'ina wa maulana wa tibbi qulubina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. Jamaah subuh rahimakumullah, puji syukur tak pernah henti selalu kita panjatkan kehadirat Maha Besar Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia yang tak pernah henti, tak ternilai harganya, tak terhitung banyaknya. Setiap saat Allah limpahkan dalam kehidupan kita yang menuntut ungkapan rasa syukur dari kita setiap saat kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam selalu kita kirimkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga, sahabat dan pengikut beliau hingga akhir zaman insyaallah. Seberapa dekat kita dengan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam tergantung dengan seberapa banyak kita bersolawat kepada beliau setiap hari. Hadirin dan hadirat jamaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada pengajian sebelumnya kita telah membahas hikam atau hikmah Ibnu Athaillah As-Sakandari berkaitan dengan karunia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya dalam mengenal Allah, mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hikmah tersebut dikatakan, idza fataha laka wijhatan min at-ta'arrufi fala tubali ma'aha wa in qalla 'amaluka, dan seterusnya. Apabila Allah membuka pintu ma'rifat, pintu pengenalan terhadap dirimu, Allah memperkenalkan diri kepadamu, maka jangan heran walaupun amalmu sedikit. Ada orang yang sedikit amalnya, bahkan boleh jadi dia selama ini tenggelam dalam kubangan maksiat dan dosa, tapi tiba-tiba kita temukan ia dalam keadaan insaf, sangat sadar dan mengenal Allah Subhanahu wa taala. Karena ia mendapatkan karunia dari Allah Subhanahu wa taala yang kita kenal dengan thariqul ijtiba, atau ulama menamainya dengan thariqul ijtiba sesuai dengan ayat Al-Qur'anul Karim. Ada pula yang mendekat kepada Allah hingga mengenal Allah melalui thariqul hidayah, melalui jalan hidayah. Seperti kita semua menempuh jalan hidayah ini, kita meniti jalan sesuai dengan hidayah, sesuai dengan petunjuk yang diajarkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita amalkan amal-amal kebaikan, ibadah, ritual, ibadah sosial kita lakukan dengan harapan kita menjadi hamba yang dekat dengan Allah dan mengenal Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ada orang yang mendapatkan karunia langsung ditarik oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi hamba yang paling dekat, walaupun sebelumnya ia adalah hamba yang begitu jauh dari Allah Subhanahu
wa ta'ala. Baik yang menempuh tariqul ijtiba, jalan spesial istimewa, maupun yang menempuh tariqul hidayah, jalan hidayah, meniti jalan mendekat kepada Allah sesuai dengan petunjuk Rasulullah SAW, semuanya melakukan pendekatan diri kepada Allah. Semuanya pada akhirnya sama-sama mendekat kepada Allah dengan berbagai amalan sesuai dengan syariat agama Islam. Baik yang baru insaf, yang sangat dekat dengan Allah secara spiritual, dia pun tetap mendekat dengan melakukan amal-amal soleh. Yang selama ini memang sudah meniti jalan untuk mendekat kepada Allah dengan melakukan amalan-amalan, tetap konsisten dan istiqomah melakukan amalan-amalan tersebut. Dan amalan-amalan tersebut beragam dan bermacam-macam di dalam syariat agama kita. Maka dalam hikmah berikut ini, hikmah selanjutnya, Ibnu Athaillah menjelaskan keragaman amalan yang dilakukan oleh seorang hamba dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau berkata, qala al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin. Tanawwa'at ajnasul a'mal bitanawwu'i waridatil ahwal. Kalimat hikmah ini sangat simpel, sangat singkat. Tanawwa'at ajnasul a'mal. Jenis amalan bisa beragam, bermacam-macam, bitanawwu'i waridatil ahwal, sesuai dengan keragaman kondisi, keadaan yang melatar belakangi atau melingkupi seorang hamba. Amalan-amalan yang disyariatkan di dalam agama kita bermacam-macam. Ada yang wajib, ada yang sunnah. Yang wajib pun bermacam-macam. Ada yang wajib sifatnya ibadah ritual murni, ada yang sifatnya sosial. Yang ritual murni seperti ibadah sholat yang kita kerjakan, kewajiban berhaji, kewajiban berpuasa. Ada kewajiban seperti menafkahi keluarga. Itu juga adalah kewajiban yang dibebankan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada yang punya tanggung jawab dalam keluarga. Dan ada amalan-amalan sunnah dengan tingkatan-tingkatannya. Ada yang sunnah muakkadah yang sangat-sangat dianjurkan, hampir tidak pernah ditinggalkan oleh Rasulullah SAW kecuali sesekali, atau sekedar untuk menunjukkan bahwa amalan itu bukanlah wajib sifatnya, hanya sunnah, sehingga beliau misalnya meninggalkan sekali dua kali. Ada juga amalan yang sunnah gairu muakkad dan seterusnya. Nah, amalan-amalan ini bisa dilakukan oleh seorang hamba dalam taqarrub ilallah, mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kondisi dan latar belakang masing-masing hamba. Ada orang yang ketika ia merenungi sifat-sifat Allah dalam Asmaul Husna, misalnya ia merenungi sifat Allah Ar-Rahman Ar-Rahim ketika ia membaca Bismillahirrahmanirrahim. Perenungannya yang mendalam membawa ia kepada satu suasana psikologis, ada suasana kebatinan yang ia rasakan dalam dirinya. Setelah meresapi makna sifat Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, maka akan lahir motivasi untuk beramal sesuai dengan apa yang ia rasakan
ketika ia meresapi makna sifat Maha Pengasih dan Maha Penyayangnya Allah Subhanahu wa taala. Maka akan kita lihat orang tersebut berperilaku sangat penyayang, sangat pengasih, sangat peduli dengan sesama. Karena ia diliputi oleh perasaan yang lahir dari hasil perenungannya terhadap sifat pengasih, Maha Pengasih dan Maha Penyayangnya Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang ketika membaca sejarah Nabi, maka ia akan tenggelam dalam sosok yang sangat istimewa, pribadi baginda Rasulullah Muhammad SAW, sehingga timbul perasaan, ada suasana psikologis dalam dirinya yang mendorong ia untuk mencontoh, meneladani sifat-sifat terpuji dari baginda Rasulullah Muhammad SAW. Ketika ia membaca bahwa Rasul adalah sosok yang sangat pemaaf, ketika ia disakiti oleh orang lain, dizolimi oleh orang lain, tidak muncul rasa untuk membalas, keinginan untuk membalas. Kenapa? Karena ia sedang dikuasai oleh perasaan yang dipengaruhi oleh sifat pemaafnya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, sehingga ia berusaha untuk meneladani baginda Rasul, memaafkan orang yang menyakiti atau menzaliminya. Ia pun akan tenggelam dalam banyak bersolawat kepada baginda Rasul karena pengaruh bacaannya tentang pribadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai pemberi syafaat di hari kiamat, dan syafaat itu akan didapatkan oleh orang yang banyak bersolawat kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Ada pula orang yang ketika ia memikirkan masa lalunya yang kelam penuh dengan dosa dan maksiat, akhirnya timbul penyesalan atas kemaksiatan itu. Kemudian timbul rasa khauf, rasa takut kepada Allah akan siksanya akibat kemaksiatannya di masa lalu. Lalu ia tenggelam dalam istighfar, taubat, permohonan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang sosok sebelumnya tadi, ia tenggelam dalam salawat kepada Rasulullah, kepada baginda Rasul, karena ia banyak membaca sejarah tentang kepribadian Rasulullah SAW. Sementara sosok yang lain yang larut dalam penyesalannya dengan masa lalu yang penuh dosa, ia kemudian tenggelam dengan amalan istighfar, taubat, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang mendapatkan nikmat dari Allah, mendapatkan karunia dari Allah, lalu dia menyadari betapa maha pemurahnya Allah yang telah melimpahkan nikmat itu, ia larut dalam zikir memuji Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia yang diberikan. Ia banyak mengucap alhamdulillah. Jadi ada yang tenggelam dengan istighfar, ada yang larut dengan salawat, ada yang khusyuk dengan memuji Allah, mengucap alhamdulillah, ada yang memperhatikan kemahaagungan Allah Subhanahu wa taala dengan ciptaannya, lalu ia larut dengan memuji, bertasbih kepada Allah, mengucap subhanallah, subhanallah. Ada yang ketika kagum dengan kitab suci Al-Quran, keindahan ayat-ayat suci Al-Quran, merasakan sentuhan dari makna ayat-ayat suci Al-Quran, ia banyak membaca, melakukan tilawah Al-Quran, banyak membaca Al-Quran, sehingga amalan-amalan ini yang beragam dilakukan oleh setiap orang sesuai dengan latar belakang atau kondisi yang melatar belakangi setiap hamba Allah Subhanahu wa taala. Ini hikmah Allah
yang mensyariatkan berbagai macam amalan yang beragam di dalam Islam. Karena orang nanti akan mengamalkan sesuai dengan latar belakang kondisi mereka masing-masing. Inilah yang ingin dijelaskan oleh Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam hikmahnya, tanawwa'at ajnasul a'mal bi tanawwu'i waridatil ahwal. Ahwal jamak dari hal. Sudah menjadi bahasa Indonesia, hal, keadaan, kondisi. Jadi keadaan setiap orang, kondisi setiap orang yang bermacam-macam itu akan mempengaruhi jenis amalan yang akan ia pilih untuk dilakukan dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Syekh Ramadan Al-Buti dalam syarah hikamnya, dalam penjelasannya terhadap hikmah tersebut, beliau menjelaskan ahwal atau kondisi yang melatar belakangi seseorang dapat dibedakan menjadi dua. Yang pertama ahwal nafsiyah dan yang kedua adalah ahwal ijtimaiyah. Ada kondisi psikologis yang mempengaruhi seseorang, yang melatar belakangi seseorang dalam memilih amalan-amalan untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ada pula kondisi sosiologis, keadaan sosial yang melatar belakangi seseorang dalam melakukan pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau memberikan contoh beberapa ulama besar, dan ulama besar ini kebetulan mereka adalah para pengamal tasawuf. Mereka melakukan amalan-amalan yang barangkali bisa kita telaah. Yang pertama, beliau mencontohkan Imam Dawud At-Ta'i. Imam Dawud At-Ta'i punya kebiasaan susah tidur. Di malam hari matanya tidak bisa terpejam. Dia terjaga terus, tidak bisa terlena dalam tidur, karena ia larut dalam obsesinya untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia tidak bisa tidur. Maka malam-malamnya diisi dengan ibadah, karena memang tidak bisa tidur. Kalau kita lihat sepintas, sepertinya amalan yang dilakukan oleh Imam Dawud At-Ta'i ini seolah bertabrakan dengan kebiasaan Rasulullah SAW. Karena Rasul mengatakan, ana aqumul lail wa anam. Saya melakukan qiyamul lail, tapi saya juga tidur. Ana asum wa uftir, saya berpuasa tapi saya juga berbuka. Karena Rasul mengajarkan jangan sampai puasa terus kemudian tidak berbuka, jangan qiyamul lail terus tidak tidur-tidur. Ini normalnya. Tetapi ada kondisi tertentu, ada orang-orang tertentu yang mempunyai kekhususan, seperti Imam Dawud At-Ta'i, karena ia tenggelam dalam obsesinya, keinginannya yang begitu besar mendekat kepada Allah, membuat dia tidak bisa tertidur. Sehingga kita tidak bisa menyalahkan amalan yang dilakukan oleh Imam Dawud At-Ta'i, karena kondisinya yang menuntut untuk melakukan hal tersebut. Yang kedua, contoh yang dikemukakan oleh Syekh Ramadan Al-Buti tentang Sari As-Saqati, Imam Sari As-Saqati. Imam Sari As-Saqati mengatakan, saya beristighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala selama 30 tahun. Karena pernah mengucapkan alhamdulillah sekali. Ucapan alhamdulillah itu ia sesali, dan penyesalannya itu membuat dia beristighfar selama 30 tahun.
memohon ampun atas ucapannya alhamdulillah sekali. Bagaimana ceritanya? Imam Sari As-Saqati punya kalau kita sekarang kira-kira ruko atau toko di Baghdad, di pasar Baghdad. Suatu hari terjadi kebakaran di pasar Baghdad. Orang membawa berita bahwa pasar Baghdad terbakar. Singkat cerita, ada yang melaporkan bahwa tokonya Sari Saqati selamat, tidak dilalap oleh api, sementara yang lain terbakar. Spontan beliau mengucap alhamdulillah. Setelah mengucap alhamdulillah, ia berpikir, saya bersyukur karena toko saya selamat. Tetapi seolah-olah saya juga mensyukuri tokonya orang lain yang terbakar. Ia merasa bersalah. Di satu sisi ia bersyukur atas selamatnya tokonya, tetapi secara tidak langsung ia juga mensyukuri terbakarnya toko-toko yang lain. Biar di toko yang lain terbakar, yang penting toko saya selamat, tidak terbakar. Seolah-olah seperti itu yang ia rasakan. Ia menyesal karena terlanjur mengucap alhamdulillah atas selamatnya tokonya, tetapi juga alhamdulillah itu seolah sekaligus menjadi ucapan syukur yang lain terbakar sementara tokonya tidak terbakar. Rasa penyesalan itu yang membuat ia beristighfar selama 30 tahun. Ia menyesali bahwa pernah mensyukuri keselamatan tokonya, tapi di saat yang sama toko-toko yang lain terbakar. Kita mungkin akan menilai ini satu keanehan. Masa mengucap alhamdulillah dianggap satu kesalahan? Akan tetapi ucapan alhamdulillahnya ini tidak terlepas dari perasaan bahwa jangan sampai ia mensyukuri sesuatu yang terjadi yang negatif pada orang lain. Kemudian contoh yang ketiga, Fudail bin Iyad. Fudail bin Iyad dulu adalah seorang perampok yang selalu menghadang kafilah-kafilah dagang untuk dirampok. Ketika ia sadar, ia insaf, ia menjadi ulama besar, menjadi seorang sufi besar, terkenal dengan kedekatannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Ketika beliau berhaji di padang Arafah, beliau tidak seperti jemaah haji yang lain. Hari Arafah kan adalah puncak pelaksanaan haji. Doa dikabulkan. Afdalul doa yaumi Arafah, kata Rasulullah SAW. Doa yang paling afdal adalah doa di hari Arafah. Sehingga banyak yang tenggelam dalam doa, larut dalam doa, mengisi masa wukufnya. Wukuf kan dimulai dengan tergelincirnya matahari. Masuk waktu zuhur, setelah sholat zuhur dimulailah wukuf hingga terbenamnya matahari. Jadi setengah hari kira-kira full untuk berdoa dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua jemaah larut dalam doa dan zikir, sementara Fudail bin Iyad tidak berzikir, tidak berdoa. Dia hanya menangis saja. Dia menangis. Dia tidak bisa mengucapkan permohonan ampun kepada Allah karena ia malu dengan maksiatnya di masa lalu. Rasa malunya kepada Allah atas kemaksiatan itu membuat dia tidak mampu mengucap ampun, permohonan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ia hanya menangis menyesali kemaksiatan yang ia lakukan di masa lalu. Nanti menjelang terbenam matahari, menjelang akhir wukuf, baru dia bisa mengucapkan istighfar, memohon ampun kepada Allah 3 kali dan berakhirlah wukuf. Kemudian jemaah berangkat dari Arafah ke Muzdalifah. Kalau kita perhatikan apa yang dilakukan oleh Fudail bin Iyad, seolah menyalahi
standar ajaran syariat. Bahwa ketika kita wukuf, lakukan zikir, perbanyak doa, ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala pada saat wukuf. Tetapi yang beliau lakukan adalah merenungi masa lalunya, menyesali masa lalunya, ia menangisi masa lalunya. Maka penyesalan yang ia lakukan, perenungan yang ia lakukan pada saat wukuf itulah ibadahnya dia pada saat wukuf. Dan nilainya tidak kurang dari nilai zikir dan doa yang dipanjatkan oleh jemaah haji yang lainnya. Karena kondisinya yang mendorong ia untuk memilih melakukan itu. Kemudian contoh yang keempat yang diberikan oleh Syekh Ramadan Al-Buti tentang Imam Ma'ruf Al-Karfi. Ini semua adalah para sufi besar. Imam Ma'ruf Al-Karfi, beliau sedang berpuasa, puasa sunnah. Lalu beliau lewat di depan orang yang membagikan minuman. Biasanya kan seperti kita kalau di Mekah atau di Madinah ada yang membagikan makanan gratis. Apalagi kalau Ramadan, waktu buka puasa mereka berebut mengajak kita untuk ikut berbuka bersama mereka. Mereka ingin beramal dengan membagikan sesuatu makanan atau minuman kepada jemaah. Imam Ma'ruf Al-Karfi sedang puasa, lalu ia lewat di depan seorang yang membagi minuman. Sepertinya yang membagi minuman ini kurang yang berminat untuk mengambil air dari dia untuk minum, sehingga orang tersebut mengucap satu doa, rahimallahu man yashrabu minni, semoga Allah merahmati, mengasihi orang yang minum dari saya. Imam Ma'ruf Al-Karfi dengar doa tersebut, beliau berbalik dan ambil minumannya dan beliau minum. Beliau memutuskan membatalkan puasanya. Kalau kita lihat dari kacamata syariat, wah ini salah. Kenapa puasa dibatalkan? Ini kan amalan, amal soleh. Ternyata Imam Ma'ruf Al-Karfi memilih membatalkan puasanya karena ia tergiur dengan doanya sang pembagi air. Ia tahu bahwa yang membagikan air ini adalah orang yang sangat soleh. Ia berharap doanya makbul dan ia mendapatkan karunia doa dari orang soleh tersebut. Apa isi doanya? Rahimallahu man yashrabu minni, semoga Allah melimpahkan rahmatnya, kasih sayangnya kepada orang yang meminum air dariku. Imam Ma'ruf Al-Karfi sangat terobsesi dengan doanya tadi orang soleh. Ia sangat ingin mendapatkan rahmat Allah. Ia sangat merindukan rahmat Allah. Bukankah rahmat Allah yang akan menyelamatkan kita di akhirat nanti, dibanding dengan nilai amalan yang kita kerjakan? Karena rahmat Allah jauh lebih bernilai dari nilai amal yang kita kerjakan. Amalan yang kita kerjakan ya berapalah nilainya, tidak sebanding dengan rahmat Allah. Makanya beliau sangat ingin mendapatkan rahmat Allah berkat doa dari si pembagi air. Maka dia putuskan, dia batalkan puasa sunnahnya, semoga ia mendapatkan doa dari sang pembagi air tadi. Nah, dari 4 contoh tadi, kalau kita tinjau dari kacamata syariat, seolah-olah sepertinya bertentangan dengan syariat. Tetapi jika kita lihat kondisi yang melatar belakangi, suasana psikologis yang melatar belakangi setiap ulama tadi yang mengamalkannya, kita bisa memahami bahwa apa yang mereka lakukan sesuai dengan kondisi mereka masing-masing ketika melakukan amalan tersebut. Fudail bin Iyad tidak sempat untuk berzikir, berdoa di hari Arafah karena ia tenggelam dengan
rasa penyesalannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Imam Ma'ruf Al-Qarshi memilih membatalkan puasa sunnahnya karena ingin mendapatkan doa dari ijabah doa dari orang soleh yang membagikan ayat tadi. Yang kedua, keadaan yang melatar belakangi seseorang ketika beramal adalah ahwal ijtimaiyah, kondisi sosiologis. Status sosial seseorang menjadi latar belakang ketika ia melakukan suatu amalan. Seorang yang masih jomblo, yang belum menikah, tentu dia punya banyak waktu untuk melakukan amalan-amalan sunnah, karena tidak ada yang dia urusi, hanya dirinya sendiri. Selesai ia melaksanakan tugasnya, misalnya ia seorang karyawan, seorang pegawai. Setelah selesai tugas kantornya, lalu ia kembali ke rumah, menyibukkan diri dengan membaca Al-Quran, menghadiri majelis ini, majelis itu. Ia isi waktu luangnya dengan berbagai amalan-amalan sunnah. Akan tetapi, ketika ia telah menikah, punya keluarga, punya tanggung jawab, maka aktivitas ketika ia masih jomblo tadi pasti akan terjadi perubahan. Ia tidak bebas lagi untuk menghadiri majelis-majelis ilmu yang selama ini ia ikuti. Ia pasti tidak punya waktu banyak lagi untuk banyak bertadarus membaca Al-Quran. Mungkin biasanya bisa membaca berjuz-juz, akan berkurang durasinya untuk membaca Al-Quran karena akan disita oleh kesibukannya mengurusi keluarga. Pasti akan berubah karena status sosialnya tadi, ketika masih bujang belum menikah, dengan ketika ia punya tanggung jawab dalam keluarga. Kita yang tidak punya tugas di waktu malam, mungkin kita bisa bangun jam 3 malam, lalu kita sholat tahajud sampai menjelang subuh. Tapi seorang security yang jaga malam, dia tidak bisa sholat tahajud karena ia punya tugas untuk berjaga. Kapan dia tahajud, dia salah. Jam 3 malam dia tahajud sampai subuh. Pada saat yang sama terjadi kejahatan di luar kontrolnya karena ia memilih untuk bertahajud dibanding dengan menjaga keamanan. Maka ibadahnya seorang security yang jaga malam, pendekatan dirinya kepada Allah adalah dengan ia berjaga sesuai dengan durasi waktu tugasnya. Jangan ia tergiur, ini orang-orang di rumah-rumah enak-enak bisa mendekat kepada Allah, bertahajud, tadarus, sementara saya harus berjaga, tidak bisa tahajud. Masing-masing sesuai dengan statusnya mendekat beribadah kepada Allah sesuai dengan kesibukannya masing-masing. Seorang yang melaksanakan ibadah umrah misalnya, jemaah dengan petugas travel misalnya. Seorang jemaah punya kebebasan untuk beribadah, mau seharian di masjid bebas. Tetapi yang punya tugas membawa jemaah, petugasnya travel, dia tidak bebas seperti itu. Karena setiap selesai sholat, misalnya sholat maghrib, ia kembali ke hotel untuk memantau jemaahnya yang melakukan aktivitas makan malam. Karena ada sebagian jemaah yang pulang. Ini saya rasakan ketika mengantar jemaah. Ingin sekali tinggal di masjid antara maghrib dan isya untuk berzikir menunggu sholat isya, tetapi tidak bisa saya lakukan. Saya ingat tanggung jawab saya. Saya bawa jemaah, maka saya harus pantau mereka melakukan aktivitas mereka di hotel, yang mau makan malam, yang tinggal di masjid. Nanti setelah isya mereka makan, jadi selesai sholat isya kembali lagi untuk memantau jemaah. Sering saya berpikir waktu itu, enaknya jadi jemaah, bisa banyak menghabiskan waktu di masjid untuk beribadah. Setelah saya membaca penjelasan tentang hikmah ini, saya sadar bahwa ternyata ibadah saya adalah
sebagai pendamping jemaah adalah mengurusi jemaah. Sementara ibadahnya jemaah adalah memperbanyak ibadah di Masjidil Haram. Jadi status seseorang, status sosialnya bisa melatar belakangi ia dalam memilih amalan yang sesuai. Seorang karyawan ketika ia melaksanakan sholat zuhur misalnya, istirahat siang, lalu setelah sholat zuhur dia berzikir, dia baca Quran, seharusnya sudah masuk kantor, sudah masuk jam kerja, jam istirahat selesai. Ia masih larut dengan zikirnya dan baca Qurannya dengan alasan bahwa ini kan ibadah, saya sedang beribadah. Sebenarnya yang ia lakukan adalah kekeliruan. Dia harus kembali untuk ngantor, tinggalkan zikirnya, baca Qurannya, karena bukan itu ibadah untuk dia saat itu. Ibadah yang sesuai untuk dia saat itu, pendekatan diri yang sesuai bagi dia saat itu adalah melaksanakan tugasnya, kewajibannya sebagai seorang karyawan untuk kembali beraktivitas di kantornya. Nanti selesai jam kantornya, baru dia bisa melakukan aktivitas lain dalam bentuk ibadah, ritual atau sosial. Yang penting kewajibannya sebagai seorang karyawan telah ia tunaikan. Ini barangkali penjelasan tentang beragamnya amalan yang bisa dilakukan oleh seorang hamba dalam mendekat kepada Allah sesuai dengan kondisi masing-masing hamba, baik kondisi sosiologisnya maupun psikologis yang melatar belakangi seseorang ketika melakukan suatu amalan. Masing-masing melakukan sesuai dengan keadaan dan kondisinya masing-masing. Tidak bisa kita seragamkan amalannya orang, tapi semua mengikuti dengan situasi dan kondisi masing-masing hamba Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan betapa pemurahnya Allah, betapa fleksibelnya ajaran Islam bisa diamalkan sesuai dengan kondisi setiap hamba Allah Subhanahu wa taala, sehingga tidak ada yang perlu cemburu kepada yang lain dalam beramal. Imam masjid yang bisa setiap hari ke masjid, sementara yang punya pekerjaan di luar yang waktunya tersita untuk kesibukan menunaikan kewajibannya, ia tentu tidak bisa seaktif orang yang punya tugas di masjid. Tetapi masing-masing tetap dalam taqarrub ilallah. Semua melaksanakan aktivitas pendekatan diri kepada Allah sesuai dengan tugasnya masing-masing, sesuai dengan statusnya masing-masing. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'la wa a'la. Selanjutnya kami persilahkan kepada jemaah yang ingin bertanya mengenai materi kita pada subuh hari ini. Saya persilahkan.